Jadi nanti pertama-tama yang harus Mbak Cici lakukan ketika bangun tidur, waktu pas bangun tidur itu sebelum menyusui Tole harus diisi maman dulu ya Mbak. Karena nanti ketika dengan bangun tidur terus menyusui itu pasti nanti siangnya jam 9 jam 10 pasti ngeliung kayak gitu ya. Jadi memang harus hati-hati fisiknya Mbak Cici dulu. Ketika fisiknya Mbak Cici wes kuat, sehat, nanti pasti anaknya menyusunya lancar pasti kayak gitu ya Mbak. Jadi hal yang pertama dilakukan bangun tidur itu dengan melek dulu, minum air putih, bebersih diri sendiri nggak apa-apa dulu, adik ditinggal dulu lah nggak rewel. Nanti kayak gitu ya Mbak, nyemil-nyemil roti dulu atau memang kalau sudah ada sarapan sekalian sarapan, minum air putih yang banyak kayak gitu ya Mbak. Jadi bangun tidur kalau bisa memang harus bersih-bersih dulu, habis bersih-bersih kalau pas Tole berjemur, Mbak Cici juga harus ikut berjemur kayak gitu ya Mbak. Berapa menit? Laketan kalau Mbak Cici 5-10 menit, tapi kalau Tole mungkin ditambahin ya Mbak, karena anak cowok ya, jadi memang harus dibikin 15 dia 15-30 menit kalau Tole. Jamnya ya jam setengah 7 kan biasanya kadang-kadang udah ada matahari, tapi kayaknya kan ini karena mendung dari jam 7 sampai jam 8 kayak gitu, jam 8 maksimal kayak gitu ya Mbak. Nanti setelah bangun, Pakai baju ya? sekarang nggak ada aturannya, boleh pakai baju, Oh boleh. boleh pakai baju, yang penting matanya yang ditutup Mbak. Ya. Ada teori terbaru katanya tanpa dibuka baju juga nggak apa-apa, tapi kalau misalnya legonya dibuka baju juga nggak apa-apa, monggo, tidak ada gangguannya. Yang penting sarung kaki sama sarung tangan tetap terpakai, nggak misalnya bajunya dilepas kayak gitu, sama topi ya Mbak, karena kehilangan suhu bayi itu dari kaki, tangan, dan kepala kayak gitu ya Mbak. Terus habis berjemur sarapan dulu, kalau misalnya langsung mandi kan takutnya gemerbek ya Mbak. Pokoknya kalau bisa sih berjemur dulu baru mandi ya Mbak, karena kalau mandi dulu baru berjemur nanti dengan apa enak badannya kayak gitu nih. Terus tanda bahaya ibu nifas, kalau payu dari atas dulu ya Mbak, dari kepala misalnya pusing, menetap, tidak hilang dengan istirahat, matanya kabur, berarti langsung WA Bu Fitri ya, langsung nanya ini kenapa Bu, kayak gitu ya Mbak. Terus nanti kalau misalnya mual, muntah, nyeri perut, nyeri banget, berarti langsung periksa kayak gitu ya Mbak. Terus turun ke bawah payudara, kalau misalnya payudaranya kenceng, ngerangsemi kan loh Mbak, terus nanti nggak bisa keluar asinya, berarti memang harus dipijat kayak gitu ya Mbak. Itu tanda bahaya. Mau apa Mbak gini? Ben nggak kayak gitu. Dan lancar. Papaya, buah naga, terus alpukat, kacang almond, kacang tanah, kacang mente, terus jagung ya, jagung gerobong. Apa nih Mbak? Lontar. Iya itu juga cepat banget itu. Jagung manis saya nggak apa-apa. Iya jagung manis juga nggak apa-apa. Enak. Terus kayak telur kayak gitu juga cepat Mbak, telur, ayam, ikan kayak gitu cepat banget. Malah 3 fungsinya berarti kalau misalnya makan protein tinggi selama masa nifas dan menyusui ya Mbak. Jadi nanti menyembuhkan luka jahitan. Terus nanti payudaranya kendor, maksudnya kendor itu nggak terisi yang penuh banget gitu, nggak menyakiti Mbak Cici. Ketiga nanti bayinya juga dapat nutrisi, berarti vitaminnya tercukupi kayak gitu ya Mbak. Terus setelah makanan tanda bahaya sampai payudara, pokoknya sampai gemerbek nyeri payudaranya, berarti langsung periksa ya Mbak. Berarti itu mengalami bendungan ASI. Nah kalau bendungan ASI itu susunya Tole itu nggak bisa ngalir, berbentuk keju di dalam payudara. Itu sakit banget itu Mbak, perlu dipijat kayak gini ya, pijatnya diputer-puter, diremas-remas kayak gitu, nanti insya Allah bisa keluar sendiri. Terus kalau Tole tidur terus ngerasa payudaranya penuh, dikosongkan ya Mbak. Biasanya pakai pumping atau diperes sendiri? Jadi sedotan ya Mbak? Pakai sedotan yang manual itu ya. Itu juga bikin cepet ngalirnya asinya. Terus turun ke perut. Kalau misalnya seminggu-minggu ini kerasa mules, hilang timbul, kenceng kayak gitu nggak apa-apa Mbak, masih normal. Berarti masih proses kembalinya rahim itu dikit. Kayak kacang, kayak Tole gitu nih. Nah itu benar Mbak, yang benar tuh kayak gitu. Kalau misalnya nggak ngerasain apapun berarti itu tanda bahaya. Tanda bahaya berarti kok nggak ngerasa kayak apa-apa, berarti rahimnya tidak berkontraksi untuk mengembalikan besar rahimnya tadi. Terus biasanya kalau nifasnya lancar, bagus semua, biasanya seminggu sampai 10 hari darahnya udah tinggal dikit banget kayak gitu. Wah, apa kamu diceritain? Terus sampai kaki Mbak, sampai ke bawah terus berarti kemaluan ya. Kalau sampai bawah kemaluan, perdarahannya hebat itu kayak merongkol gede, merongkol besar, banyak gumpalan gitu, berarti langsung dibawa periksa saat itu juga kayak gitu ya Mbak.
takutnya ada penggumpalan yang ketinggalan atau gimana kayak gitu. Tapi biasanya jarang sih mbak kasus kayak gitu ya. Terus ke kaki dan ke betis sampai kaki, kalau kerasa bengkak, kerasa tebel kayak gitu langsung diganjel bantal lebih tinggi daripada kepala ya mbak. Jadi untuk mengobati biar nggak sampai bengkak. Biasanya kan ini mulai bengkak ya mbak, Anu, karena gantung tadi ya. Oh. Nah ya kayak gitu, ini udah bengkak. tak terus dikei anu gimana mbak? Apa diklek? Oh iya ini bengkak ini. Oh. Nanti direndam air hangat, dikasih garam 1 sendok gitu. Kalau enggak nanti diganjel sama bantal tidurnya lebih tinggi kayak gitu ya mbak. Oh iya. Kemarin malam waktu Nenek ini ya mbak. tak ambil tidurnya di rumah ora usah. Oh ini akhirnya bengkak. Oh. Pas pagi tadi tak ambilin. Terus minta tolong pikirannya Mbak Cici nggak usah berat-berat. Ya memang agak berat ya, soalnya kan ada kejadian juga kakaknya. Tapi ya memang harus ikhlas pelan-pelan. Ben aslinya juga nggak mandek kayak gitu. Kalau bisa kan, Tole kan udah pinter banget ngecupnya Mbak. Jadi kalau bisa nggak usah pakai susu formula, harus pakai ASI full aja kayak gitu ya. Oh Tapi iya. keluarnya kayaknya agak dikit banget ya. Heeh. Sidik-sidik. Ya nggak apa-apa nanti Urung besok. menteng lho. Berarti besok, di hari besok itu banyak-banyaknya Mas. Nah, tapi ya itu harus maamnya pengen 3, pengen 4. Bu Fitri waktu pas lahiran yang terakhir itu Mbak, jadi pagi hari meripat itu berjemur sambil nyemilin jagung, nyemilin apa kayak gitu, kacang-kacangan. Terus nanti jam 8 maem, jam 10 nyemil, jam 12 maem nasi padang, nanti jam 3 maem lagi kayak gitu. Sebenarnya nggak perlu makan yang enak-enak, yang penting banyak Mbak. Nah itu nanti asinya juga ikut-ikut banyak ya nih. Gendong Mbak cantik. Soalnya kan dari ngecupnya kan dia udah pinter banget Mbak, kayak gitu. Kuat tak, Mbak? Kuat banget tuh, foto tadi aja udah minta nenek aja ya nih. Terus ya itu tanda bahaya Ibu Nifa sih cuma itu aja sih Mbak. Insya Allah tidak ada gangguan yang lain. Yang penting mau maem. Kalau nggak mau maem, pikirannya berat itu pasti nanti Mbak, adik ke bawah-bawah kasih demam.